Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita mau bahas film berjudul Insidious The Red Doors dari United States yang tayang pada tahun 2023 dengan genre horror misteri. Ketika pikiran terjebak di masa yang hilang, mereka akan selalu merasa kurang. Ada hal yang harus diakhiri agar hidup terbebas dari dunia yang merusak diri. Di sebuah tempat, seorang psikiater bantu melupakan masa lalu sebuah keluarga dari yang namanya disorder. Dengan bantuan hipnotis, psikiater bilang pada tahun itu mereka cuma koma, menanamkan saat terbangun semua ingatan buruk menghilang. 9 tahun kemudian, di pemakaman mereka berduka. Neneknya meninggal. Mereka sebuah keluarga, tapi sudah pisah. Sebelum pergi, si ibu minta si ayah mengantar Dalton untuk pertama kali kuliah. Ayah menolak karena ia berpikir Dalton akan merespon buruk. Lalu ibu lihat seorang melintas. Ia jadi bilang kalau itu cara menyatukan ayah dan Dalton. Ibu minta si ayah memikirkannya ulang. Ia masuk ke mobil. Mau pergi juga, si ayah lihat seseorang yang kayak dikenal. Pria itu bilang kalau ia kenal baik sama mendiang ibunya. Tapi beberapa tahun yang lalu. Nah, sebenarnya pria itu adalah psikiater di awal cerita, cuma si ayah ini nggak ingat. Masuk ke mobilnya, ayah ngajak Dalton untuk pergi ke kampus bersama. Lanjut lihat video masa lalu, Dalton menyetujui pesan ayah, yang mana dari belakang sesuatu mendekat, tapi menghilang. Seseorang menggambar, ia bilang kalau dalam tidurnya, dia bisa pergi menjauhi tubuh dan melayang. Terus menggambar beberapa hal yang menyeramkan sampai gambar yang tadinya biasa saja jadi terlihat nyata. Mengantarkan Dalton ke sekolah barunya, mereka sedikit kaku. Sampai di kampus, Dalton ditawari festival kampus, tapi ia mengabaikan. Si ayah jadi mengambilnya, mereka terus jalan sampai tiba di asrama miliknya. Datang duluan, Dalton pilih ranjang. Lanjut berbenah, ayah lihat lampu tidur dan juga gambar wanita yang menurutnya familiar. Dalton jadi tanya, apa yang sebenarnya disembunyiin sama ibu? Dari beberapa tahun yang lalu, ia ngerasa ada rahasia di antara mereka. Sebab Dalton pikir ada yang aneh. Ia memasang semua gambarnya. Ayah bilang kalau ia ngerasa kesulitan untuk mengatur diri sampai waktu. Melanjutkan kalau ada yang hilang dari pikirannya. Lalu seorang wanita masuk. Chris menaruh barangnya, membiarkan Dalton dan ayah berbincang. Chris pergi, tanya ke bagian administrasi untuk urusan kamarnya. Lalu, ayah memberikan brosur yang diambilnya, ia minta Dalton bersenang-senang. Dalton jadi marah sebab ayahnya nggak paham sama dirinya. Dalton menjelaskan kalau si ayah cuma terpaksa melakukan semua itu demi ibu. Melanjutkan kalau ayahnya aneh, karena si ayah terus mengungkit kesalahan kakeknya yang sudah meninggal 40 tahun lalu. Tapi belum bisa memaafkan kesalahannya yang entah apa. Si ayah kesal, ia pilih pergi. Sama merasa kacaunya, namanya keluarga nggak ada yang benar-benar mau ngelukain. Lanjut masuk ke kamarnya, Chris ajak bermain pianika. Ia bilang pihak administrasi akan memberikan kamar baru untuknya di esok hari. Untuk malam itu, Chris akan tidur di sana bareng Dalton. Mereka berkenalan, Chris tanya, apa yang aneh dari Dalton? Mulai pembicaraan, Chris yang pandai bercakap ini bisa membuat Dalton bersuara kalau ia lupa semua memori saat dirinya berusia 10 tahun. Yang Dalton ingat, ia cuma koma dan anehnya pas bangun, semua terasa hampa. Chris memadamkan lampu. Dalton bilang sejak koma dirinya nggak bisa tidur dalam keadaan gelap. Dalton menggunakan lampu tidurnya. Pagi hari, si ayah menghubungi. Ia minta maaf atas perbuatannya kemarin yang mungkin menyakiti hati Dalton. Menjabarkan kalau nggak tahu apa yang sebenarnya lagi dialamin, si ayah akan berusaha menanganinya. Sekarang, Dalton buru-buru. Dalam ruangan, seorang dosen minta semua karya dipajang. Menghampiri salah satu karya muridnya, dosen bilang gambarnya terlihat seperti teknik foto. Si murid berterima kasih, tapi dosen tidak memuji. Ia minta kertas itu dirobek, yang membuat si murid pilih pergi dari kelas itu. Dosen lanjut bilang, seni rupa nggak ada gunanya kalau gambar nggak dari hati. Nggak peduli dengan keelokan sebuah gambar, tapi memulai dari hati akan membuat karya jadi unik. Kelas yang hening itu, Dalton langsung merobek kertasnya. Membenarkan tindakan Dalton, dosen bilang kalau itu bukan hal yang sulit,
karena kita harus melepaskan masa lalu untuk tumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Dosen mulai kelas, ia mau mereka semua tenggelam dalam pikiran terburuk di alam bawah sadarnya. Mulai menghitung mundur, Dalton coba menggambar apa yang terbenam dalam dirinya. Dalton menggambar dengan penuh konsentrasi, seperti meluapkan sebuah emosi. Gambar mulai terlihat, tangan hitam muncul, si ayah bangun. Gambarnya jadi ada noda darah, sebab tangan Dalton terluka. Dosen mendekat, ia memberi plester. Lalu tanya, pintu itu sebenarnya menahan Dalton untuk masuk atau melarangnya keluar. Di sisinya ayah, ia mau melakukan MRI. Dokter menjelaskan kalau di dalam nanti ngerasa sesak nafas atau ngerasa nggak nyaman, bisa menekan pompa yang dipegangnya. Masuk ke dalam, mereka memulainya. Awalnya semua masih normal, sampai lampu mati, suara juga mati. Ruangan jadi benar-benar gelap. Coba minta bantuan untuk keluar, ayah dengar suara, bilang pintu terbuka. Cukup ketakutan, sebuah tangan muncul. Mengecek, dari bawah sesuatu mendekat. Ruangan kembali terang. Ayah marah karena alatnya rusak dan ruangan mati. Si dokter menjabarkan kalau ayah berhasil tidur selama 15 menit dan mereka dapat hasil scan otaknya. Lanjut di ruangan lain, dokter bilang kalau hasilnya bagus, gak ada tumor ataupun cacat di otak si ayah. Menjelaskan gak ada yang perlu dikhawatirkan karena hasil fisik bagus semua, ayah bilang kalau ada hal aneh pada dirinya. Ia seperti melupakan sesuatu. Dokter yang tahu kalau ayah ini cukup tertekan dengan beberapa kejadian akhir-akhir itu, ia bilang mungkin stres yang dialami bisa jadi pemicunya. Dokter menyarankan ayah melakukan konseling. Ia juga tanya apakah dalam keluarga ayah ada yang mengalami gangguan jiwa. Melanjutkan tanpa merendahkan, dokter menyarankan si ayah untuk konseling, biar lebih tenang. Sekarang, Dalton melanjutkan gambar dengan darahnya. Ia memajang dan mengamati. Lampu tiba-tiba mati. Nyalain lampu cadangan, di sana ada darah. Mendekat ke kasur sebelah, ia mengamati lalu membersihkan, cuma jadi nyebar. Saat balik badan, ada yang muncul. Chris pulang, Dalton bingung. Lanjut pergi ke perkumpulan kampus, ada beragam manusia unik dengan kostumnya. Chris ngajak Dalton menjelajahi tempat. Niat membuat kericuhan, Dalton yang sendirian dengar suara. Ke arah kamar mandi, pria itu lemas, yang rupanya hantu, dan minta pintu ditutup. Bersembunyi melindungi diri, pemilik kamar datang. Kemudian pergi lagi, ia mematikan lampu. Gak lama sepasang sepatu muncul. Dalton yang takut mau menghindar, tapi hantu di kamar mandi membuatnya histeris. Chris muncul minta Dalton diam. Karena berisik mereka ketahuan. Chris jadi berciuman, tanpa perlu banyak alasan, mereka berhasil keluar. Di kamarnya, Dalton melanjutkan lukisan dan mendengarkan pesan yang dikirimkan si ayah tentang permintaan maaf serta kondisi yang baik-baik saja secara medis. Setelah itu, Dalton memandangi lukisan. Mengambil lampu, ia meninggalkan raganya. Dalton berjalan keluar. Menyusuri tempat, Dalton masuk ke ruangan Chris. Ia memainkan pianika, Chris bangun menyalakan lampu. Harmonika jatuh, pintu tertutup. Dalton bergegas ke kamarnya diikuti makhluk lain. Dalton berhasil kembali ke raganya. Suara ketukan terdengar. Chris datang. Dalam kamar, Dalton cerita tentang apa yang dialami. Menjelaskan berawal dari dosen yang minta mahasiswanya melukis apapun yang ada di ingatan terdalam, Dalton coba menggali diri, ia melukis buah pintu. Menjabarkan, waktu perkumpulan tadi, Dalton juga dikejar hantu, makanya ia teriak. Dalton juga bilang kalau tadi ia tertidur saat melanjutkan lukisan. Ia juga sadar, bisa bangun dan meninggalkan raga. Dalton rasa ia semakin dekat dengan sesuatu. Di sisi ayah, ia mengambil minum. Tapi saat balik, ruangan terbuka. Paginya, si ayah dapat pesan dari Dalton. Lanjut melatih ingatan seperti yang disarankan dokter, ayah cukup kesulitan. Masih berusaha keras berlatih, kaca pecah. Sesuatu mendekat dan mengejarnya. Sembunyi dalam ruangan, ayah mengambil benda. Ia mengecek, lihat sesuatu itu menjauh. Sedikit tenang, tapi makhluk itu mendekat lalu mendorongnya sampai jatuh pingsan. Terbangun, ayah lihat ada kotak. Mengambil kotak itu, ayah tersadar. Balik ke Dalton, dalam kelas seni, dosen memperlihatkan karya yang cukup hebat namun kelam.
mengisahkan tentang pelukis yang berusaha seimbang dalam keadaan terang maupun gelap. Dosen mau para mahasiswanya membuat gambar yang terlihat nyata dengan porsi terang gelap yang imbang. Karena kehidupan itu nggak selalu terang dan nggak selalu gelap, makanya kita perlu keseimbangan. Dalton mulai fokus, tapi melihat sesuatu yang membuatnya gelisah. Membuka kotak yang didapatkan, ayah lihat beberapa foto dan surat. Dalton telepon adiknya, tanya tentang pintu merah, cuma si adik nggak mau bahas, lalu beranggapan kalau Dalton gila. Masih memandangi lukisannya, sekarang ada wajah di depan pintu. Chris masuk, bilang kalau awalnya nggak percaya sama cerita Dalton. Tapi waktu tanya Google, rupanya Dalton punya kemampuan proyeksi astral. Menunjukkan sebuah video, dalam video itu menjelaskan proyeksi astral adalah kemampuan seseorang meninggalkan tubuhnya dengan sadar dan melayang ke alam lain. Memaparkan ada sebutan lain untuk proyeksi astral, yaitu The Further, yang dikenalkan oleh Dr. Alice Rayner. Melihat lebih lanjut YouTube Alice Rayner yang membahas tentang The Further, Alice menjelaskan kalau The Further adalah alam gelap yang dipenuhi makhluk astral. Entah karena dosa atau terjebak di alam itu, ia menjabarkan manusia yang terkoneksi dengan The Further harus hati-hati. Karena semakin jauh dengan raga, para makhluk yang haus akan kehidupan serta kebebasan bisa masuk ke dunia manusia guna mendapatkan keinginannya, lalu berpesan agar selalu teguh. Dalton ingat sama hantu di kamar mandi yang minta pintu ditutup. Ia rasa ada hubungannya dengan lukisan. Chris rasa Dalton mau menemui hantu itu untuk bertanya lebih lanjut. Dalton menjelaskan kalau ada hal penting yang perlu ia tahu tentang lukisannya. Balik ke tempat perkumpulan, mereka sempat ditahan, tapi berhasil naik. Mencari ruang kosong, lampu dipadamkan. Dalton memejamkan mata, ia tak sadar. Pintu mulai terbuka. Chris menutup ruangan, ia lanjut bermain ponsel. Dalton berhasil masuk ke kamar mandi temannya. Tiba-tiba lampu mati. Chris berusaha menyadarkan Dalton. Dalton juga berjalan keluar, tapi ditahan tangan. Chris dicekik, ia lemas dan jatuh. Dalton lihat Chris terancam. Dalton tersadar, Chris kembali sadar. Dalam ruangan, ayah Dalton membaca lebih lanjut dokumen yang diberikan atas nama mendiang ayahnya. Data itu menyebutkan kalau mendiang ayahnya pengidap skizofrenia yang juga memiliki kemampuan proyeksi astral, dan si ayah meninggal karena penyakitnya. Melihat foto yang ada, itu adalah makhluk yang mengejarnya. Menunggu Chris pulih, Dalton cukup khawatir. Ia tanya keadaan Chris yang dijawab ketus. Chris gak nyangka kalau proyeksi astral bisa berpengaruh di dunia nyata dan membahayakan nyawa. Chris minta Dalton gak mengulanginya lagi. Bisa jadi Dalton gak akan sadar. Ia pilih pergi. Datang ke sebuah tempat, ayah masuk ke rumah ibu. Dalton juga melakukan panggilan dengan adiknya. Ia cerita kalau gambar sebuah pintu, lalu ada wajah dengan palu yang tergambar. Cuma Dalton ini nggak tahu, ia lupa semua ingatan setelah koma. Si adik bilang kalau ia selalu ingat sebuah ruang seperti gudang. Dalton masuk kamar, ia melanjutkan gambar dengan tangisan penuh emosi. Balik ke ayah Dalton, ia bingung sama apa yang terjadi. Mengira dirinya sama gila seperti mendiang si ayah, ibu cuma mendengarkan. Sampai ayah bilang kalau ia bertemu dengan mendiang ayahnya yang memberikan kotak dan surat yang bertuliskan, semua ini berakhir di aku. Ibu kaget, tapi ia menenangkan, bilang kalau mantan suaminya ini gak gila. Ke sisi Dalton, ia memandangi lukisan. Lampu padam. Si ayah coba menjelaskan kalau ia ngerasa terjebak dalam dimensi lain bersama Dalton. Berusaha keluar, tapi di dalam sana mereka terus dikejar. Ngerasa mentalnya sudah nggak kuat, ibu bersuara kalau ayah sama Dalton punya kemampuan The Further dari mendiang ayahnya. Menjelaskan selama ini si ibu emang bungkam karena bingung gimana cara ngendaliinnya. Satu-satunya cara ya menghilangkan bagian The Further dari hidup ayah serta Dalton dengan cara hipnotis. Menjabarkan lebih lanjut, ibu ini bilang kalau ia menceraikan ayahnya juga karena tindakan ayah udah membahayakan keluarga. Si ayah tanpa sadar selalu masuk ke dalam The Further dan raganya berusaha melukai keluarga kecil mereka. Si ibu memang berbohong, tapi itu buat keberlangsungan hidup anak-anak yang lebih damai. Mau pergi, adik Dalton masuk, menunjukkan lukisan yang membuat ibu panik. Masih mengamati lukisan, palu itu bisa diambil. Ruangan jadi terang, tapi Dalton ada dalam gudang.
Ia lihat masa lalunya di mana si ibu berusaha menyembunyikan anak-anak dari si ayah. Terjadi penyerangan, si ayah ngincar Dalton kecil yang mau dipukulnya dengan palu. Dalton dewasa coba membantu, tapi ia masuk ke dimensi yang berbeda. Makhluk lain itu berhasil menyamar sebagai ayahnya. Mengamati sekitar, ruangan cukup membingungkan. Dalton lihat Dalton kecil, sampai makhluk muncul, ia pingsan. Terbangun senang, Chris masuk, cek keadaan sebab lampu padam. Chris tahu Dalton ini pasti gali informasi lagi. Paham Dalton gak suka gelap, Chris berusaha menyalakan lampu yang dibawanya. Tapi Dalton menghindar. Dalam ruangan gelap, Chris berusaha cari keberadaan Dalton. Yang mana itu bukan Dalton. Sekarang, Dalton yang asli lagi terkurung. Makhluk lain berhasil menipunya lagi. Ayah berusaha masuk ke dimensi itu. Langsung cek ke kamar Dalton, yang rupanya Raga sudah diambil. Cukup panik, dalam ruangan gelap, ayah lihat cahaya lain. Balik ke Chris, tali mulai dikencangkan. Dalton asli ketarik, si ayah yang menariknya, tapi ia terlihat berusaha melukai. Dalton di kamar jatuh. Masih marah ngerasa ayahnya mau membunuh dirinya, si ayah menjelaskan kalau ia berusaha menyelamatkan Dalton. Menjelaskan kalau raga Dalton lagi digunain makhluk lain. Ayah bilang, semua makhluk yang ada di sana memang bisa menyamar sebagai apapun atau siapapun untuk mengelabuhi dan bisa masuk ke dunia nyata. Mereka berusaha mengambil raga untuk menuntaskan hasrat. Di kamar, Chris berusaha menerangi ruangan. Saat menyalakan yang masih padam, sosok terlihat. Yang mana Dalton dan ayah mau keluar dari sana. Ayah berusaha menahan pintu dan minta Dalton membantunya, biar makhluk di sana nggak bisa masuk lagi ke dunia mereka. Di kamar, para makhluk bermunculan mendekati tubuh Dalton. Ayah masih berusaha menahan pintu yang terasa semakin berat. Dalton minta mereka segera pergi menyelamatkan diri. Tapi, ayah butuh sesuatu untuk menahan pintu. Mengingat masa lalunya, ayah paham, pergi bukanlah solusi supaya para makhluk terkunci. Si ayah minta Dalton pergi menyelamatkan diri. Bilang ia akan menjaga pintu itu terus tertutup. Di mana tubuh Dalton mulai tergapai para makhluk lain. Ia tersadarkan. Si ayah dalam keadaan sekarat. Pintu mulai rapuh, ia jadi berucap, ini berakhir denganku. Seketika pintu jadi tenang. Di dunia nyata, ayah udah gak sadar. Cat mulai terlihat, Dalton menutup gambarnya dengan tinta. Tapi tangan lain muncul berusaha narik si ayah. Dalton mengecat lebih cepat, untungnya semua gak terlambat. Ayah bisa lihat makhluk yang selama hidup mengganggu keluarganya. Gambar berhasil ditutup, Chris langsung bersyukur. Ia bilang memang beberapa hal ada yang gak perlu diingat dan perlu dilupakan, kalau hal itu hanya membuat hidup jadi berantakan. Balik ke ayah, ruangannya gelap. Ia meninggalkan kotak yang diberikan mendiang ayahnya, lalu melangkah pergi. Si ayah muncul, ia jadi lampu penerang. Memejamkan mata, lentera itu bisa membuat ayah balik ke dunia nyata. Si ibu senang. Dalton juga menghubungi, menanyakan kabar satu sama lain, mereka tenang. Esoknya, ayah mau balik. Menuju mobil, seorang wanita muncul, bilang kalau ia kenal dengan mendiang ibunya. Berpesan agar ayah selalu teguh dan tidak terjebak dalam kenangan yang suram. Si ayah masuk mobil, wanita itu menghilang. Ya, itu Dr. Alice Rayner yang kasih julukan tentang Disorder. Ke Dalton, ia melanjutkan lukisannya. Memajang di dinding kamar, si ayah tiba. Merasa senang karena mereka masih hidup, gambar pintu merah itu digantikan dengan gambar ayah yang menggendong Dalton waktu kecil saat tersesat di dimensi lain. Nah, jadi gitu ceritanya. Dan begitulah cerita film Insidious The Red Door. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye, salam sepenggal kata kita. Bye!